Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Luintianjani dari kelas MPIA. Saya di sini akan menceritakan singkat tentang G30 SPKI. G30 SPKI atau Gerakan 30 September adalah bagian dari sejarah Indonesia yang tidak boleh kita lupakan. Sebab dengan mengetahui sejarah 30 SPKI akan memperkuat rasa nasionalisme dalam diri kita. Sekarang, yuk kita simak penjelasan sejarah dan kronologi G30 SPKI. Apa itu peristiwa G30 SPKI? G30 SPKI adalah sebuah aksi kudeta yang terjadi pada 30 September hingga 1 Oktober 1965. Aksi pemberontakan selama 2 hari 1 malam itu diperingati setiap 1 tahun, tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Gerakan pemberontakan tersebut dipimpin oleh D.N. Aidit yang saat ini menjabat Ketua Partai Komunis Indonesia. Peristiwa ini juga menyebabkan gugurnya 6 jenderal dan 1 perwira menengah TNI AD serta pergolakan nasional yang hebat. Selain itu juga menyebabkan kematian lebih dari 1,5 juta orang dan terdiskriminasi. Peristiwa 30 SPKI menjatuhkan Soekarno dan menandai mulai berkuasanya Orde Baru di bawah kepemimpinan Soekarno. Peristiwa G30 SPKI terjadi mulai malam hingga dini hari, tepatnya pada 30 September malam hingga memasuki tanggal 1 Oktober 1965 dini hari. Pergerakan dimulai dengan menculik para perwira menjadi tinggi TNI AD, Letkol Untung yang bergerak menculik serta membunuh pimpinan TNI Angkatan Darat. 3 dari 7 orang perwira langsung dibunuh di kediamannya. Sedangkan 4 lainnya diculik dan dibawa menuju Lubang Buaya, Jakarta. Berikut nama para jenderal yang menjadi korban G30 SPKI. Yang pertama, Letnan Jenderal Ahmad Yani. Yang kedua, Mayor Jenderal Suprapto. Yang ketiga, Mayor Jenderal S. Parman. Yang keempat, Brigadir Jenderal D. Padjaitan. Yang kelima, Mayor Jenderal M.T. Haryono. Dan yang terakhir, yang keenam, Brigadir Jenderal Suitoyo Wiswomiharjo. Jenderal Nasution juga menjadi target penculikan, namun berhasil lolos. Sayangnya, anak perempuannya menjadi korban tertembak. Selain itu, ajudannya, Letnan 1 Pere Andres Tendrean, ikut diculik untuk dibunuh PKI di Lubang Buaya. Selain di Jakarta, PKI juga melakukan pemberontakan di wilayah lain yang memakan korban TNI AD. Tokoh yang menjadi korban PKI di Yogyakarta adalah Letnan Kolonel Sugiono dan Kolonel Katamso. Setelah berhasil membunuh para jenderal TNI AD, Letkol Untung mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi melalui RRI di pagi harinya. Pengumuman itu menimbulkan kebingungan masyarakat dan ketegangan politik.